Selamat siang semuanya, boleh tepuk tangan untuk kita semua dari sini. Luar biasa teman-teman bisa di tengah-tengah kesibukannya hari ini mau belajar. Tapi saya juga pasti mau belajar karena ini adalah ada orang-orang hebat luar biasa di depan kita. Ada Pak Sigit Joko Sutono sebagai Vice CEO Bluebird Group ini memperoleh gelar Master Business of Administration di Harvard Business School tahun 2018 dan membangun PT Bluebird selama 26 tahun. Selamat siang Pak. Kemudian juga ada Pak Salman Subakat CEO Paragon Technology and Innovation. Ini dari tahun 2022 ada 14 brand. Itu ada salah satunya adalah Wardah dan Kaf ya. Wah luar biasa, tepuk tangan dong. Dan pastinya ada sahabat saya, teman saya yang hidupnya ini penuh solusi. Karena dia selalu memberikan solusi-solusi untuk teman-teman small businesses dan juga entrepreneur Indonesia. Ada Deriansyah. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol tentang staying ahead of market shift, maintaining brand relevance dan resilience. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah dapat insight dari keynote speakers bahwa memang tren market ini berubah dari post pandemic yang biasanya commerce, kemudian pada saat pandemic mulai e-commerce ya kan, kemudian ini udah post pandemic, setelah dari pandemic udah ada perubahan lagi, udah ada shifting lagi, udah mulai mungkin teman-teman Wardah dan skincare udah pada merasakan live shopping ya, tapi nggak cuma di area live commerce, tapi juga pastinya di semua area perubahan behavior dari market. Nah untuk itu kita mau nanya langsung sama praktisi-praktisi seperti apa sih perubahan yang terjadi di marketnya masing-masing. Mungkin kita mulai dari Pak Salman dulu sebagai yang langsung terjun nih, benar-benar langsung ketemu conversion langsung di live shopping. Silakan Pak. Oke, selamat siang ya semuanya. Kalau perubahannya ya, yes. Wah seru ya. Jadi kita waktu itu udah kepikiran kan, Paragon itu kan waktu itu berhasil men-shifting orang jadi switch ke produk lokal dan kosmetik tumbuh sangat pesat kan. Kita juga waktu itu mikir kalau Paragon bisa pasti menginspirasi banyak entrepreneur lain untuk masuk. Yes. Jadi shifting pertama tuh ada 1.000 sekarang brand kosmetik di Indonesia. Wow. Nah, seru ya. Ini kayaknya ada kompetitor nih. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Sebut aja Pak. Cinta produk dalam negeri. Nah, sekarang shiftingnya juga lebih cepat lagi karena kosmetik itu kan traveling, ya kan. Jadi ada global sourcing. Jadi mungkin teman-teman sadar juga ya. Jadi produk luar masuk lewat TikTok gitu ya, dengan pemahaman algoritma yang sangat bagus dan dia benar-benar beroperasi dengan sangat cepat. Sementara kalau lokal itu kan mau nggak mau dia nggak punya modal sebesar itu ya rata-rata ya. Kalau kita lihat memang shiftingnya luar biasa ya. Kalau teman-teman mungkin ada satu yang sampai viral banget, benar-benar bisa disrupt market. Jadi pasarnya berubah, pasti cara jualannya juga berubah, pola konsumsinya tadi bahkan ada beberapa brand yang tadinya berapa persen di TV, berapa persen di digital, sekarang ini kan juga yang lebih ngerti ya. Sekarang udah full online. Terus bener sih. Kita nggak pernah tahu apa yang benar-benar kejadian, gitu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang, nggak ada yang kepikiran ya. Tiba-tiba live shopping bisa segitu powerful. Yeah. Saya rasa kalau konteksnya hari ini kita sama-sama mikir 10 tahun lagi apa nih yang bakal kejadian, gitu kan? Yes. Gitu sih ceritanya. Oke. Sebelum terjun kan saya udah pastinya di social commerce. Social commerce. Sudah sebelumnya kan pasti nggak tahu dong. Kok ini tiba-tiba bisa live shopping, social commerce ini meledak. Apa sih triggernya sehingga brand-brand Wardah Kaf harus nyemplung ke social commerce? Ya karena kan lama-lama kan orang jadi terbiasa kan ke trigger gitu kan untuk ke sana. Jadi kita harus segera terjun ke social commerce. Triggernya sebetulnya angkanya sih, angkanya itu kelihatan banget cepet gitu. Yeah. Jadi waktu itu kan ibaratnya kan ada signal, ada noise gitu ya. Yeah. Nah waktu itu tuh kelihatan ya harus cepet-cepet menuju ke sana gitu. Yes. Itu sih sebetulnya. Berarti sensitif terhadap signal-signal yang ada ya. Betul harus lebih sensitif sama sinyal-sinyal yang ada. Siap, terima kasih. Aku ke Mas Dery dulu nih. Siap. Kasih solusi juga kan meledak di
post pandemi, betul nggak sih? Iya betul, awal-awal. Tapi didirikannya itu sebenarnya pada saat pandemi atau setelah? Kayaknya pas ya, sekarang kita genap 1 tahun jalan 2 tahun, anggaplah 2 tahun ya, berarti 2021 itu ya mau udahan kali ya, pas pandemi mau udahan di situ. Pertanyaannya adalah kenapa dulu? Kenapa kasih solusi? Daripada kasih masalah? Oke, siap, thank you Dok. Izin nyapa teman-teman kali ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa diundang ke sini. Ada apalagi orang-orang hebat nih. Nih dua-duanya pernah menjadi tamu saya, Mas Harmannya ya. Ya kan, ada Kaf, Bluebird, Pak Siki juga pernah mampir juga ke podcast Kasih Solusi. Sebenarnya clear, Bro. Yaitu kita melihat bahwa banyak orang-orang mengalami kesulitan gimana caranya ketika pas pandemi itu belajar sama pakar, kan banyak tuh kelas online course apa segala macam. Kendalanya mereka mungkin, mohon maaf, misalnya uang misalnya. Mereka pengen belajar sama pakar-pakar, terhambatnya di situ. Nah, singkat cerita, kenapa nggak saya pribadi yang belajar sama atau mungkin dekat sama orang-orang hebat apa segala macam, memfasilitasi, mewadahi, memberikan ruang kepada teman-teman UMKM mau belajar di saat pandemi, tapi dengan dapat insight yang powerful dengan secara gratis, karena lewat media, YouTube gitu, itu poinnya. Sehingga kita clear di sini kalau ditanya apa tujuannya, kita memang membangun atau memberikan atau kita gabung dalam sebuah movement, gerakan untuk membantu para teman-teman pelaku usaha yang waktu itu terdampak pandemi. Ia nggak tahu gimana cara melangkahnya, akhirnya ya sudah kita undang orang-orang hebat seperti beliau dan lain sebagainya untuk duduk di situ yang mereka punya keterbatasan akses. I see. Jadi sebenarnya small business kan problemnya banyak ya kan? Banyak. Nah kalau dilihat dari tema kita nih, market shift. Mereka juga menghadapi itu nggak sih? Dan apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Nah itu, jadi gini ya, menarik ya. Mengenai lapangan gue juga banyak belajar dari social brand-nya Edozel gitu ya. Ternyata banyak orang-orang hebat yang termasuk mungkin minimal, ini langsung kita praktek aja kali ya. Langsung kita taktikal aja ya, teman-teman sepakat di sini ya. Nggak usah berat-berat dulu, tapi bagaimana caranya kita beroptimasi di sosial media yang dulu dan sekarang. Saya banyak dapat ilmu-ilmu dari guru-guru saya dan lain sebagainya yang duduk ke podcast. Ternyata aktivasinya udah berbeda teman-teman. Apalagi di TikTok Live dan lain sebagainya. Ngomongin branding dan marketing, kita langsung taktikal dan praktek aja dan langsung aplikatif ya. Ngomongin branding marketing atau marketing itu kebagi ternyata evolusinya Dok. Gue menemukan ada 4 pola yang teman-teman tuh salah kaprah di sini. Ada 4 namanya branding and marketing evolution. Itu kebagi menjadi 4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Teman-teman banyak pelaku yang tiba-tiba shifting. Kalau ngomong shifting, tadi kan lu buka dengan shifting ya. Shifting itu ternyata banyak yang begitu gue live shop. Kenapa viewsnya dikit? Kenapa mungkin revenue-nya kecil? Yang dia gunakan pada jualan produk. Aneh nggak? Kocak nggak? Sebenarnya harusnya Anda jangan jualan produk. Bingung kan? Contoh, beberapa malam yang lalu itu gue lagi live shop gitu, lagi scrolling. Jual parfum teman-teman. Jual parfum, kalau ngomongin produk apa? Parfumnya wangi, parfumnya enak, manis. Kalau baju, jual produk gimana? Bahannya begini, jahitannya bagus, kainnya begini dan seterusnya. Sementara yang sukses di live shopping, shiftingnya ini, kenapa mereka nggak view segede? Ada masalah dalam kepalanya, mungkin mentok di situ-situ aja. Parfum, kalau jualan 1.0, parfumnya wangi. Ternyata cerdasnya teman-teman kita pelaku di kreator, dia udah shifting dari 1.0 ke 2.0. Dia tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya, marketing sudah berubah guys. Apa 2.0? Fokusnya udah bukan lagi pada produk, tapi fokusnya pada perilaku. Contoh, parfum ini bisa bikin istri kelepak-kelepak. Lah serius. Ini kehebatan UMKM yang view segede-gede, perhatiin deh, mereka ngerti brand evolution, marketing evolution, shifting. Parfum ini bisa bikin suami buru-buru pulang. Parfum ini bisa bikin keluarga makin harmonis, ada activity. Seperti guru saya dulu Pak Bi itu ngomong bahas kopiko gantinya ngopi bukan gantinya kopi, ada perilaku ngopi di situ. Lanjut 3.0, kecerdasan teman-teman live streamer 3.0 udah beda, udah lagi nggak ngomongin produk, nggak ngomongin lagi perilaku, tapi ngomong ini adalah kalau beli jadi siapa, alias representatif. Sama di kasus parfum. Kak, spill dong Kak, etalase nomor 7 kayak gimana? Yang nanya cewek, dijawab sama live streamernya. Lihat, cerdas nih, marketing 3.0 dia pakai udah nggak ngomongin 1, 2. Apa itu? Oh kalau parfum etalase nomor 7, wanginya kayak cewek baik-baik. Oke.
Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Imagine. Mereka wondering, mereka imagine. Nah itu udah dipakai. Bayangin teman-teman, atau wanginya kayak mas-mas SCBD. Udah lagi gak ngomongin produk, gak ngomongin lagi perilaku. Tapi kalau beli jadi siapa? Makanya kalau beli Air Jordan, bohong kalau Anda gara-gara bahannya bagus. Enggak, karena Nike gak kayak gitu kampanyenya. Pasti Anda minimal pengen kayak Michael Jordan kan. Anda beli Rolex, siapa yang bilang gara-gara tepat waktu? Beli aja skemei. Anda pakai iPhone, nongkrong di Starbucks, pakai Rolex. Yakin gara-gara bahannya produknya? Bohong, udah akuin aja, saya pun demikian kok. Biar Anda kelihatan jadi pengusaha sukses. 4.0 lebih dari sadis lagi Pak Dok. Gimana itu 4.0? Bukan lagi beli dapat produk, bukan lagi beli dapat apa. Kalau Rolex kan dapat apanya kan good investment, nawarin Pak Sigit. Kalau ngomongin jam, Pak Sigit akan nolak, mau beli jam Rolex saya dong. Beliau bilang, kemarin gue habis beli. Tapi bilangnya, Pak, udah lagi ngomongin produk Pak. Mau investasi nggak? Ah, ada perilaku nginvest. This is good investment. Gitu. 4.0, beli agar diterima di golongan siapa. Udah main golongan, communal. Parfum lagi, boleh. Wanginya kayak anak-anak skena. Wanginya kayak anak-anak startup. Jadi beli itu udah diterima di golongan siapa? Bayangin ketika brand-brand sekarang makanya kontennya pada ngumpul, ngelompok, activity udah ngomongin produknya. Karena itu shifting silakan, digitalisasi alatnya silakan. Tapi optimasi Andanya gimana? Udah shifting ngomongin produk, penawarannya banyak, lawannya banyak. Terus, nah itu banyak orang aktivasi dan optimasinya keblinger dari alatnya udah berubah, ekosistemnya sudah berubah, lah gaya Anda masih sama. Yes, berarti harus ada adaptasi yang terus menerus ya. Yes. Nah, oke, kalau gitu saya lanjut ke Pak Sigit nih. Kalau ngomongin adaptasi terhadap market shift, kalau teman-teman brand lokal, UKM, small business kan mereka lincah gitu ya. Tapi Bluebird ini kan raksasa lah, bisa bilang kapal besar lah. Kalau bergerak itu kayaknya tidak selincah teman-teman small business yang oke, besok saya mau live shopping lah gitu. Gimana cara Bluebird ini mengatasi market shift yang begitu rapid di 2003-2024? Ya, terima kasih Mas Yado. Ini kayaknya kita udah nggak perlu diskusi lagi, udah dijawab semuanya sama keren. Saya baru setahun Pak, Anda berapa puluh tahun? Saya pengen belajar sama Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dibilang Bluebird lincah itu ya enggak juga ya, kita gerak itu nyenggol sana nyenggol sini, gede banget badannya gitu ya. Tapi memang tadi saya setuju sekali bahwa memang adaptasi ya, nggak mudah untuk perusahaan kecil adaptasi, perusahaan besar adaptasi, karena semuanya nggak bisa dilakukan dalam waktu satu saat saja gitu. Jadi harus prosesnya. Kedua, mau adaptasi kemana dulu kan gitu. Nah itu juga cukup kritikal sebenarnya. Nah kalau dilihat berubahnya, kita melihat tantangan itu selalu akan ada. Tiap zaman itu selalu akan muncul tantangannya berbeda-beda. Jadi nggak bisa adaptasi. Pokoknya saya akan ke sana sudah. Sampai mati saya akan ke sana, nggak bisa. Tadi kalau dibilang saya sempat dengar juga, perubahan itu makin lama makin cepat kan. Dari yang itu 50 tahun, 20 tahun, 18 bulan. Jadi percuma ngomongin jauh-jauh kalau memang kita tidak melakukan actionnya yang lebih apa ya, kalau disebut bukan micromanage ya, tapi memang lebih cepat dan nggak perlu terlalu jauh-jauh dulu itu. Tapi di sisi lain juga kalau kita melihat harus ada perubahan dan tujuan harus jelas, jangan sampai berubahnya ke sana ke sini nggak jalan-jalan gitu kan ya. Jadi harus ada tujuannya, memang mengarah ke suatu tempat, caranya yang selalu berbeda-beda. Saya sampaikan adaptasi itu caranya, tapi tujuannya itu harus jelas, ada visi, misi. Kayak tadi kan Mas Dery bilang kasih solusi bukan kasih masalah gitu kan ya. Tujuannya pokoknya kasih solusi, caranya segala macam, mau pakai podcast kayak, mau panggil orang kayak. Nah itu adaptasinya yang harus pas sesuai dengan apa tadi, kelompok apa namanya, bisa dianggap Skena. Skena, communal gitu. Ya mau pakai kelompok ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Ya yang penting ya itu adaptasinya yang harus dipilih. Yes. Kira-kira. Untuk pengguna dari Bluebird sendiri, sebenarnya ada behavior yang shifting juga nggak sih? Kalau live shopping sudah jelas kita bisa lihat dengan mata. Tapi kalau untuk pengguna Bluebird,
Iya, ada. Bluebird kan cukup lama ya berjalan di Jakarta ini dan di beberapa kota lain. Mayoritas sebelumnya kalau kita bicara puluhan tahun yang lalu ya semua namanya nyetop taksi pasti begini gitu ya. Atau nelpon gitu. Nah, jadi perubahan itu banyak sekarang yang ke arah digital. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan memang toolsnya sudah banyak. Kalau kita bicara 20 tahun yang lalu mau bisa WhatsApp ya jauh sekali ya, mainnya masih BBM begitu ya. Tapi kalau sekarang sudah jauh lebih gampang, mau V-call aja udah gampang. Jadi digitalisasi berubah. Memang perilaku pemesanan berubah ke arah sana. Tapi kita juga mengerti bahwa nggak semuanya loh berubah. Tadi masih ada orang yang memang tetap memiliki preferensi tertentu. Mau disebut dia gaptek kek, mau disebut dia konvensional kek, atau mau disebut dia sebagai kelompok-kelompok tertentu yang memang akhirnya maunya caranya pakai telepon, ya itu cara yang memang harus kita siapkan, adaptasi terhadap cara-cara baru. Nggak perlu harus selalu akhirnya hanya cara ini gitu. Itu kita mungkin yang kita coba lihat berubahnya di sana. I see. Jadi beradaptasi sesuai dengan kebutuhan market masing-masing ya. Untuk mungkin yang masih suka yang konvensional tetap harus ada, untuk anak-anak Gen Z mungkin agak berbeda begitu ya. Siap. Aku balik lagi ke Pak Salman nih. Kalau ngomongin soal skincare kan kayaknya 5 tahun yang lalu nggak pernah kepikiran deh ada skincare lokal tuh, kayak nggak pernah kedengeran aja gitu. Terus tiba-tiba meledak skincare, bahkan dengan adanya maklun ini sepertinya gampang banget dan banyak banget entrepreneurs muda yang melihat opportunity ini, and then saya juga ikutan. Bahkan saya pernah dengar ini kayaknya skincare udah jadi komoditas nih. Gimana? Oke. Meledak itu karena produk kita emang bagus banget. Mantap. Saya check out dulu. Enggak, dari tadi saya abis ngomong skena langsung insecure tadi. Aku tuh nggak skena banget, enggak deh. Oke. Jadi sebetulnya kan waktu itu kan kita mikirnya di Jepang itu udah punya Nation Pride, Shiseido dan teman-teman Korea juga ya. Terus saya tuh terpicu banget, ini ceritanya ya, waktu itu ketahuan umur ya, mohon maaf, Desi Anwar wawancara Philip Kotler. Dia bilang, kenapa sih Indonesia nggak ekspor? Terus Philip Kotler ngomong, loh negara sebagus kamu harusnya punya local hero katanya. Dia malah bingung gitu. Loh coba diperhatiin deh, habis itu kita bikin riset, ternyata memang harusnya negara seperti Indonesia punya local hero. Terus kita bilang, oh ini ada something missing nih. Nah waktu kita pelajarin tadi kalau ngomong resilience tuh ternyata perlu bangun brand, ya kan, ternyata perlu bangun quality R&D center, terus ngebangun ekosistemnya. Nah dulu kerasanya nggak mungkin gitu. Nah cuman karena kita nggak tahu kalau itu nggak mungkin, makanya kita kerjain gitu kan. Jadi kalau bilang kok berani-beraninya nge-challenge the big giants gitu ya, yang nggak pernah susah banget dikalahin berpuluh-puluh tahun semenjak bangsa kita merdeka gitu. Tapi ternyata kan bisa. Gitu ya, ternyata kan bisa, dan akhirnya ngebuka jalur buat yang lain. Simpelnya kayak gitu. Waktu itu memang kosmetik skincare tuh jual lagi bagus kan. Nah kalau saya rasa kalau habis ada satu lokal champion ini bisa, yang lain tuh pasti ikut. Intinya kayak gitu. Nah pertanyaannya nih, saya tantangin nih teman-teman semua, habis kosmetik kita mau main apa lagi gitu kan. Gitu kalau menurut saya. Kenapa nggak elektronik juga kita masuk atau kita masuk. Saya rasa teman-teman segini banyak nih harusnya jadi inkubator dari banyak hal. Nah ini kita kira setelah kosmetik lokal jadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak akan ada kosmetik impor. Itu misalnya ya kan. Ternyata agresi militer datang lagi. Ternyata datang lagi gitu. Kalau dulu lewat serangan udara gitu ya, sekarang lewat serangan digital gitu kan. Nah penting banget kita tuh punya kesadaran bareng, itu maksud saya. Kita harus protect our ecosystem. Ini misalnya ya, kita sama-sama bilang bahwa, punten nih ya, ini para entrepreneur ya, kalau orang Korea lebih cantik. Ujungnya apa coba? Kosmetik Korea jadi lebih bagus, bener kan? Nah, kesadaran kolektif ini nih yang sebetulnya bikin kita resilience. UMKM, pengusaha besar sekalipun, nggak bisa resilient sendiri. Paragon itu nggak akan gede kalau masyarakat tidak mengharapkan ada satu perusahaan seperti Paragon, gitu maksudnya. Iya. Gitu, itu maksudnya. Kalau misalnya
terus terang ya, kalau ditanya, pernah nggak kita nyangka jadi market leader? Nggak pernah. Bersumpah demi Allah, nggak pernah. Cuman Jack Ma bilang gini, kalau misalnya suatu perusahaan bisa tumbuh lebih besar daripada harapan pendirinya, itu harapan siapa? Masyarakat. Harapan masyarakat, bukan harapan kita, gitu. Nah, sekarang menurut saya ya, untuk kita ngomong resilience, kita di sini kan konteksnya pengen bangun komunitas ya, pengen bangun kesadaran. Jadi kesadaran seperti apa sih yang kita harus tumbuhkan bareng-bareng sehingga seluruh bisnis yang kita bina itu menjadi resilience, gitu ya. Yes. Paragon gak akan gede kalau gak ada talent yang percayakan karirnya ke perusahaan lokal. Itu kan gila zaman dulu kan. Saya mau kerja bantuin Wardah. Lah, mertua juga ngelarang kali ya kan. Kan tahu sendiri dulu kerja di perusahaan lokal dulu gak menjanjikan jenjang karir. Iya. Ya kan. Jadi menurut saya kalau konteksnya resilience itu harus bareng-bareng. Ada talent ekosistem, ada yang ngebelain, ada advokasi. Jadi terima kasih kita tuh sama guru-guru mungkin ya. Sama dosen-dosen yang bilang kamu kerja di local company aja. Kalau dosen-dosen gak endorse mahasiswa untuk kerja ke teman-teman semua yang entrepreneur gak akan gede gitu. Nah sekarang brand lokal harus melakukan sesuatu nih untuk ngebangun ekosistem itu. Ceritanya gitu. Yes. Nah Paragon jadi gede ya mungkin karena dari awal niatnya kasih beasiswa. Gara-gara dikasih beasiswa jadinya waktu kecil ya. Waktu kecil itu beasiswa tuh udah banyak. Akhirnya ada aja orang yang tadi yang kata Mas Dery 3.0 kerjanya nggak cuman cari gaji gitu, tapi emang bener-bener pengen bangun industri lokal bareng-bareng gitu ceritanya. Yes. Terima kasih. Resilience ya. Del. Siap Dok. Apa sih masalah terbesarnya followersnya Kasih Solusi? Kemudian follower Kasih Solusi entrepreneur muda kan sebenarnya? Iya. Iya nggak sih? Audiensnya itu. Apa sih masalah yang terbesarnya yang mereka sering curhatin atau selalu muncul di komentar? Ya, selain minjem duit, utang gitu ya. Exactly. Apa mungkin memang kapital masalahnya mereka? Atau gini, apa? Ya gini Dok, thank you Dok. Jadi kalau lihat dari audiens sekarang, ya kita fokus di UMKM ya. Mereka tuh langsung berangkat dari stigma pokoknya kalau mau gede bisnis modal, duit. Sekarang gue balikin deh. Misalnya, oke ini gue kasih 1 miliar, mau ngapain? Haho. Bener, ini true story loh. Bang, gue butuh pengembangan. Oke, yaudah ini gue kasih deh 100 juta misalnya, kecil-kecil dulu. Mau ngapain? Gue mau tahu dulu deh. Gak usah ribet-ribet deh, financial projection gak usah. Ini mau diapain? Ya buat belanja, tuh kan? Modal, tuh kan? Produksi. Maksudnya, terus majunya pakai apa perangnya? Nih brandnya baru nih, ya udah kita juga mau pakai ads. Lah sekarang gini, kita balik. Lu dapat postingan ads di home atau feed lo, oke? Apakah udah pasti konversi? Satu. Dan yang kedua, lu visit nggak ke profilnya? Itu dulu deh. Langsung, oh aku percaya, oke, yuk beli gitu. Minimal visit dong. Kalau postingannya baru 3, lu mau beli nggak? Enggak dong. Jadi mereka tuh sibuk ngelihat yang udah gede, duit yang udah ada, oke gue harus optimasi langsung pakai ads. Sementara fundamentalnya masalah. Nah, berarti kalau ditarik ya mohon maaf ya, berarti ilmunya mungkin dangkal, mau ngebut, ngegas, ngelihat Wardah, Bluebird, dia udah pakai ini ya, dia sponsor di mana-mana ya. Sebentar, ads terjadi itu kan desakan orang untuk wah dipaksa untuk ngelihat. Kalau positioning lo nggak usah berat-berat ya bahasanya. Kalau brandnya belum kuat, ya terus kenapa kita langsung oke aku beli gitu loh. Nah itu kendala-kendala di UMKM, duit, di giliran ditanya. Nah, tapi happy kalau misalkan, oke gue butuh duit buat apa? Belajar, itu make sense. Ya. Misalnya Social Bread buka workshop. Kalau ada yang buka workshop, jangan langsung lu suuzon. Jual udah nih. Tahu gak sih kayak gitu-gitu? Iya. Kayak, hidupnya dari workshop. Terus kenapa? Berarti knowledge dan mentalitas ya? Nah. Untuk membangun brand yang kuat. Gue bilang, waktu itu pernah posting, lu mau gue kasih tahu nggak? Ada triknya nih, cara FYP cepet misalnya. Terus tiba-tiba dia ngukur. Bentar bang, gue cek dulu postingan lu udah pada FYP semua apa enggak? Tuh kayak. Iya. Terus ada lagi, ngangkat kita iseng, gini loh cara CEO meraih 100 miliar pertama.
Dibalas lah sama dia. Dia anak orang kaya gitu. Atau yang kedua, emang lu udah tembus 100 miliar? Oh, iya. Nah gitu kan? Iya, Ya udah gue buka workshop. Tuh kan ujung-ujungnya suruh belanja workshop gitu. Jual lu udah. Gitu. Oh panjang tuh. Iya. Maksud gue kayak gimana ya Pak ya? Ini Bapak senior ya. Apakah memang budaya kita langsung skeptisitas tinggi, langsung gimana ya? Berarti memang knowledge dan mentalitas yang mesti dibangun dulu. Makanya saya sepakat sama Pak Suhandi bikin acara yang keren banget kayak gini. Edukatif, tepuk tangan buat Mekari Conference dong. Iya dong. Tahun depan diundang lagi, udah fix tadi barusan saya bilang. Bapak tahu dong, kenapa saya pakai ungu-ungu? Caper sama Bapak. Malu gak pakai gini? Malu. Udah jenggotan, brewokan, pakai kembang. Siap. Dan tadi saya kutip ada membangun brand yang kuat. Nah, banyak brand yang besar yang dulu akhirnya dilewatin juga nih sama yang muda-muda. Tapi Bluebird bisa tetap bertahan di tengah hempasan ride hailing, aplikasi ride hailing. Itu gimana cara membangun brand dan resilience yang kuat sehingga apapun yang terjadi tetap jalan ini, tetap orang prefer tahu pokoknya Bluebird saya tahu kualitasnya segini. Nggak gampang ya. Tapi tadi saya mau mengutip satu dari yang Mas Diri bilang, produknya harus benar dulu. Kalau memang tadi postingnya cuma 3 terus gimana mau dibeli ya barangnya ya. Jadi ya balik lagi sebenarnya ke fundamental. Kalau kita lihat harus ada produknya, harus ada servisnya, harus ada people-nya. Saya rasa itu manajemen yang memang sudah umum ya. Bukannya nggak bisa ya kalau memang tadi bisa dibeli tapi barangnya kurang bagus, tapi effortnya dan biayanya mungkin mahal. Hanya kalau memang Bluebird sendiri fokusnya pada tadi pertama kita harus yakinkan dulu produk kita tetap akan eksis nih. Kita tahu produk kita adalah kita jalankan layanan transportasi. Kita tahu cara pesannya bisa beda-beda. Yang kita fokus adalah kenyamanannya, kita fokus pada ketepatan waktunya. Walaupun akhirnya banyak juga caranya untuk mengakses tersebut bisa di jalan ataupun di apps dan yang lainnya. Kedua, ya kita harus posisikan kan produk kita ini maunya dilihat masyarakat seperti apa sih, gitu kan? Apakah memang hanya produk aja, taksi saja, atau memang ada sesuatu yang memang kita jual tadi? Kalau dilihat tadi saya nangkap masalahnya mindset ya. Jadi kalau memang mindsetnya sudah bisa kita bentuk, kalau mau pakai parfum ini atau mau beli sepatu ini jadinya udah kayak Air Jordan gitu ya, itu mindsetnya. Jadi kalau misalnya naik Bluebird, mindsetnya adalah orangnya begini gitu. Nah, saya nggak mau kasih tahu rahasianya gimana nih. Tapi itu persepsinya, karena branding ataupun yang Bluebird sampaikan mau ngomongin apa kek, kalau customer yang nganggapnya lain ya percuma gitu kan ya. Betul. Jadi ya kita harus bisa samakan persepsinya dan kita mau menuju kemana, kita mau dipersip sebagai apa. Ya itu yang penting untuk bisa cari caranya, adaptasinya dan mencari solusi ya, karena nggak gampang memang, tapi pasti bisa. Karena banyak contoh-contoh yang brand tadi dari Wardah dan Paragon Group semuanya juga ya dari nol mulai masuk keren, jadi local hero, gitu sama gitu. Kita juga punya visi Bluebird berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Kenapa membangun negeri? Lah ya kita di sini sudah ada di negeri Indonesia 50 tahun berjalan. Transportasi dari kiri ke kanan, jalan, bawa orang, bawa barang, yaitu ekonomi kan membangun negeri. Jadi kita bangun dari karyawan kita, dari masyarakat kita juga bahwa look, bekerja di Bluebird, naik Bluebird itu bukan hanya transportasi saja, bukan hanya bayar layanan tepat waktu, nyaman, tapi punya misi tertentu. Nah itu mindset yang perlu yang saat ini kita coba terus bangun. Siap, boleh tepuk tangan dulu untuk 3 panelis kita. 10 menit terakhir nih, mungkin ini kan semua pastinya pengen tahu nih, 2024 apa sih yang bisa kita harapkan dari perubahan yang rapid ini, dan gimana kita harus mengatasinya, beradaptasi, bisa jadi resilience dan terus jadi bertumbuh, kalau bisa jadi market leaders. Mungkin dari Pak Samsul. Oke, 2024 ya, kampanye, oke. Yang warna apa Pak? Ini udah pilih aman semua. Waduh. Tapi ini mungkin jawabannya agak filosofis ya. Kalau resilience, Paragon itu kan udah lama ya, mirip sama Bluebird. Jadi
akarnya tuh harus kuat gitu. Kadang-kadang kita ngomong kayak misalnya mental, model gitu, itu bangunnya nggak sebentar. Sebenarnya kalau saya suruh cerita sejarah Bluebird saya hafal loh. Nggak, karena kan sama-sama perempuan founders ya Pak, ya kan. Kalau ngomong resilience mulainya dari 2 mobil, luar biasa ya, seorang ibu. Jadi kalau saya lihat ya, akhirnya itu yang bisa memperkuat kita di 2004 tuh budaya perusahaan sih sebetulnya. Budaya perusahaan dan akhirnya orang-orang yang ngerti kenapa kita ngebangun perusahaan tuh benar-benar inner circle. Yang cukup mengagetkan buat kita tuh kan kadang-kadang loyalitas ya Pak. Loyalitas kadang-kadang kita nggak sadar ternyata harapan orang kerja ke kita tuh ternyata nggak hanya salary gitu ya. Nah kalau 2024 sebetulnya apapun bisa terjadi. Pokoknya lebih besar, lebih dahsyat, lebih ini. Kalau kita ngomong ekonomi global, kalau China slow down ya kita nggak boleh harap-harap bahwa nggak akan datang ke sini gitu. Ya manufacturingnya, ya talentnya, ya teknologinya, ya nggak cuman itu ya dalam berbagai macam bentuk lah ya kan. Dan nggak ada yang salah, semua orang pengen berkembang kan. Pertanyaannya kita siap apa enggak gitu. Nah kalau menurut saya sih kita harus ambil skenario yang paling bagus sama yang paling enggak. Kalau ngomong resilience, COVID udah membuktikan lah Indonesia resilient. Kalau nggak ada makanan ya yang penting ngumpul. Nah sekarang pertanyaannya tuh yang telah terbukti berulang kali membuat bangsa kita resilience itu mau kita bawa kemana di 2024 nanti. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau 2024 yang penting ya so what gitu loh ya. Ada pemilu, ekonomi global so what. Yang penting kan kita kenalan satu sama lain. Ngomong-ngomong skena apa pada tahu gak? Ada yang ketawa-ketawa karir nih pura-pura ngerti. Ketawa karir. Soalnya kalau saya lagi meeting tuh pas ada saya nggak lucu terus ada yang ketawa karir saya bilang gitu. Enggak gini, maksud saya gini. Keluar dari sini resilience tuh rame-rame intinya gitu. Kalau nggak ngerti skena tanya sampingnya gitu loh. Maksudnya skena itu apa sih gitu kan. Jadi intinya ya 2024, 2025, 2026 itu aman selama kita tuh terikat sama tadi satu tujuan komunitas itu udah nggak pernah lebih penting dari sebelumnya intinya gitu. Apapun bisa terjadi di 2004 sejujurnya ya kan tergantung kita gimana nyikapinnya gitu. Siap. Dery gimana ya. 2024 kita jual kos partai kayaknya laku ya. Iya betul. 2024, seperti yang saya singgung di awal tadi kan, saran saya itu udah optimasinya dan aktivasinya udah berubah. Tetap ya saya singgung lagi ya, harusnya udah gak ngomongin produk. Brand-brand gede ya seperti 2 brand yang ada di atas panggung ini kan ada Wardah Caf atau Paragon Group dan Bluebird gitu ya. Lihat ya konten-kontennya, sepakat saya bahwa jarang bahkan mungkin nggak bisa ditemukan, nggak tahu ini ada Pak Sigit sekalian pernah nggak bilang mobil kami adalah mobil terbaik, driver kami driver yang paling lulusan ini, tapi nggak begitu gitu. Service itu, pelayanan itu adalah start dari 2.0 karena ada diperlakukan seperti apa. Kan kayak McD juga waktu itu pernah ngebahas campaign ketika nyerang Burger King kan, mau dilayanin sama raja atau mau dilayanin seperti raja, nah itu udah beda. Kayak gitu loh, kayak gitu-gitu tuh. Nah, satu dan kedua tadi, saya percaya dengan 4 pilar ya. Kayak misalnya sekarang itu adalah dari mulai muaranya itu teman-teman, kalau bisnis dasar kan pasti ada supply demand. Nah, terjemahan itu teman-teman jangan salah tafsir atau jangan katanya atau kayak tradisi kebanyakan orang. Ya udah siapin aja supply-nya untuk menghadapi demand. Tahu nggak tafsiran dan definisi dari demand itu apa? Nah, itu adalah bagian dari marketing. Yang demand tuh harus di-create dulu. Makanya istilah di marketing namanya demand creation. Gimana caranya kita punya supply tapi kalau demandnya kagak ada, lah terus gimana cara ngabisin produknya? Nah makanya caranya kalau di marketing adalah demand creation. Salah satu, bukan mentang-mentang saya orang media lama ya, 17 tahun di dunia media, tapi bukan itunya, tapi memang betul salah satu cara paling ampuh untuk nge-create demand lewat media. Nah makanya nanti nyambung tuh lewat media, berarti kita harus dari sekarang menyiapkan 2024, sebenarnya 2023 ke bawah tuh udah banyak teman-teman main media, termasuk kasih solusi, lahirnya juga lewat media. Kenapa? Karena
muaranya, demand-nya dikumpulin di situ. Lewat media silakan Anda call to action gitu loh. Di salah satu televisi media ketika dia punya mall, saya masuk dalam sebuah mall, ini terus story di Cibubur tuh, ada Trans Studio Mall. Terus saya nyari, ada ATM bank ini enggak? Saya nanya, oh mohon maaf, adanya di sini bank ini. Lah, bank dia juga. Terus saya tanya lagi, oke lah, bisa pakai pembayaran elektrik dompetnya? Bisa, ya udah silakan, pakai yang ini Mbak. Maaf, kita adanya yang ini. Lah dia lagi. Artinya, demand udah dikumpulin, masuk nonton media kita, nah ujung-ujungnya baru dicekokin tuh, nih ada ini, kan enak kita maintainnya. Nah yang berikutnya apa? Community. Dibangun community, gedein, makanya tadi kan strategi marketingnya udah nggak ngomongin 1.0, 2.0, 3.0, tapi kita geser, bukan beli dapat produk, bukan beli dapat apa, bukan beli jadi siapa, tapi beli sesuatu agar diterima di golongan siapa. Golongan-golongan Nike, kalau kita insecure begitu ikutan event lari terus semuanya pada pakai Nike, lu pakai Reebok, diliatin nggak sepatu lu? Liatin. Thanksin nggak? Gondok. Lah, Reebok. Besok-besok lu nggak mau ikutan lagi tuh pas Sandiaga Uno ngajak lari di Monas? Diliatin. Nah, karena bela-belain beli Nike agar diterima di golongan pelari misalnya atau runners. Nah, itu community. Terus community nuangnya gimana? Wadahnya gimana untuk ngobrol, ngumpul, event. Itu poinnya, baru retail ujungnya. Nah poin pilar 4 ini di 2024 harusnya itu udah mulai terjadi. Saya pun ini nasihat buat saya pribadi. Kayak dari media, oke tinggal kita turunin nih, oke kita tinggal bangun community UMKM di Indonesia, kita kumpulin. Habis itu buatin event. Habis buatin event mereka ketemu, oke apa aja di situ revenue-nya, oh dari sponsorship, oh dari tenan, dari F&B dan lain sebagainya. Baru dari retail, lu mau jualan apa? Mau jualan laptop kek, mikrofon kek, misal kalau di DNA-nya adalah tentang media. Kurang lebih seperti itu 4 pilar tadi, mudah-mudahan di teman-teman pelaku usaha sudah milikin. Jadi jangan sibuk di retail mulu, di mana kemana, lu nya kemana. Agak PR gitu. Siap. Pak Sigit gimana 2024? Bluebird mobil terbang? Ada yang ngaku-ngaku tapi bukan punya saya itu. Saya setuju ya 2024 dan seterusnya itu Indonesia tetap akan cukup berkembang. Coba bayangkan ya, kita ini penduduk ASEAN terbesar. Jadi lokal market kita sendiri mau dikonsumsi sendiri itu nggak habis-habis gitu. Apalagi produknya kalau diputar sendiri tadi ya muter dan akhirnya tetap akan berkembang. Karena kalau kita nggak pakai produk kita sendiri saja, kita pakai produk yang lain, ya gimana kita bisa jual keluar kan, itu satu. Kedua, ya semua pada melihat data di luar, ada yang bilang resesi lah, ada yang memang akhirnya gelap lah. Tapi saya yakin Indonesia dengan komunitas yang sangat besar ini, dengan loyalitas penduduk Indonesia yang masih masih tersebar ya. Kalau kita bicara baru Jawa saja, belum lagi Sumatera, lagi mau dibangun di Kalimantan. Yang Bali, Lombok dan Indonesia Timur itu belum banyak terjamah, itu jauh tertinggal daripada perkembangan ekonominya. Jadi kalau dibilang 2024, PR-nya masih banyak. Market kita jualan di sini itu masih besar sekali gitu. Apalagi semuanya pada ngelihat mau datang ke Indonesia, kan lucu kalau orang luar aja percaya sama kita nggak percaya gitu. Jadi mau ngapain? Ya bangunlah produknya, memang bangunlah semuanya untuk lokal, konsumsi lokal. Yakinlah produknya masih akan punya pasar, akan punya market di kalangan tertentu. Tinggal tadi mau dipositioningkan seperti apa, mau menuju segmen yang seperti apa. Nah itu memang perlu turunannya panjang gitu. Nah kalau ditanya tadi 2024, 2025, 2026 jawabannya simple. Pokoknya ya harusnya makin keren. Apalagi kalau tahun depan ada Makari 2024 gitu ya. Keren. Siap, boleh tepuk tangan untuk ketiga panelis kita hari ini. Siap, kalau saya boleh simpulkan, nomor 1 perubahan teknologi, perubahan behavior konsumen pasti akan terus menerus berubah. Kita sebagai brand, sebagai usaha, kita juga nggak boleh malah statik. Justru kita harus mengikuti terus apa perubahan yang terjadi, beradaptasi supaya kita bisa jadi brand yang resilient dan juga relevan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik. Saya serahkan kembali kepada MC.
Baik, terima kasih banyak Bapak moderator kita yang sangat luar biasa dan tentunya untuk seluruh panelis kita, saya sepakat ya. Jadi memang adaptasi itu memang yang harus kita lakukan ya. Tapi tadi sangat menarik loh ucapan dari Pak Salman, akarnya mesti kuat. Jadi budaya perusahaannya juga mesti kuat ya Pak ya untuk menghadapi adaptasi ini. Alright.